Pemirsa Anda kembali menyaksikan catatan Sinpo, program yang membahas dan juga merangkum isu-isu terhangat yang menjadi headline di Sinpo TV dan juga Sinpo ID. Di segmen pertama ini pemirsa, kita akan membahas isu yang menjadi perhatian publik jelang bulan Agustus 2026, yaitu maraknya penyebaran konten hoax yang mengaitkan ajakan demonstrasi besar di berbagai daerah. Polri telah menangkap salah satu pelaku penyebaran narasi provokatif tersebut, sementara berbagai pihak termasuk KSPI menegaskan bahwa informasi mengenai aksi demo besar itu tidaklah benar. Lalu seberapa besar dampak penyebaran informasi palsu terhadap stabilitas nasional dan bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi fenomena ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik, Mas Bayu, di segmen pertama ini headline yang diambil oleh Sinpo ID adalah terkait dengan maraknya hoax terkait ajakan provokatif terkait dengan demo besar yang terjadi di bulan Agustus ini. Kalau dari headline yang diambil oleh Sinpo ID ini, Mas Bayu melihatnya seperti apa, Mas? ya ini adalah kenapa kita ngambil headline ini karena memang kita concern untuk melihat bagaimana peristiwa dan ramainya lini masa sosial media yang justru diwarnai dengan banyaknya penyebaran hoax dan itu kontennya juga mengarah kepada ajakan-ajakan yang tentunya itu sangat-sangat merugikan banyak orang. Ya, ini kan ajakannya ajakan demo ya. Kalau seandainya itu terjadi ya tentu akan bisa banyak merugikan banyak pihak mengingat banyak narasi-narasi negatif yang disebarkan lewat hoax tersebut dan akhirnya kita melihat dan beberapa kita meminta pendapat dari pengamat dan mereka menilai ternyata ada pola yang dilakukan secara berulang oleh pihak yang menginginkan adanya kondisi yang tidak baik-baik saja di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, pada akhirnya pihak-pihak tersebut saat ini sudah diamankan dan kita berharap masyarakat juga bisa lebih bijak menerima informasi yang ada di sosial media. Apalagi kontennya mengatakan bahwasanya ada demo besar yang tidak diliput media arus utama. Nah, ini yang tentu sangat-sangat menyesatkan ya karena memang sebagaimana kita tahu, kondisi sejauh ini untuk wilayah Jakarta maupun kota-kota besar lainnya juga masih kondusif, ya kan? Dan itu juga tidak kemudian seperti yang digambarkan di sosial media yang kemudian pada akhirnya memang memancing banyak komentar dari netizen seperti itu. Mas Bayu, kalau kita Mhm, melihat dari mhm, berita ini sendiri yang mhm, kita ketahui ini mhm, merupakan hoax yang mhm, beredar di mhm, media sosial, namun mhm, mungkin sudah terlanjur dipercaya oleh masyarakat. Sudah banyak mhm, mhm, masyarakat yang kemudian mhm, termakan oleh hoax mhm. ini. Kalau kita melihat bagaimana sikap dari masyarakat yang kemudian mulai percaya dengan narasi-narasi hoax ini, Mhm, apakah ini juga mungkin melihat bagaimana kejadian tahun mhm, lalu yang mhm, mungkin bertepatan juga setelah mhm, peringatan 17 Agustus kemudian mhm, ada mhm, demo yang cukup besar. mhm, Kemudian si oknum-oknum mhm, ini kemudian mhm, memanfaatkan mhm, momen tahun lalu mhm, di mhm, eee, dengan mhm, momen Agustusan ini mhm, juga mhm, dengan menyebar hoax yang, mhm, demo ini sehingga momennya ini dapat mhm. untuk penyebaran hoax ini, Mas. Iya, kalau kita lihat dari momentumnya mungkin hampir mirip Mhm ya, mhm dan sayangnya pola-pola yang digunakan itu menyampaikan bahwasanya ada peristiwa besar yang tidak diliput media ini, sebenarnya aneh, ya mhm kan? mhm mhm Sebenarnya aneh ketika ramai di sosial media mengatakan bahwasanya media arus utama justru tidak memberitakan hal tersebut. Ini mhm ini adalah sebuah kejadian yang dia narasinya sudah kelihatan mhm bahwasanya mhm ada penggiringan opini bahwasanya tidak ada media yang ingin menyampaikan bahwasanya di situ ada peristiwa yang besar tapi mhm mhm tapi justru dibungkam dan sebagainya. mhm Ini yang kemudian ya kami sebagai media mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya apa yang mhm disampaikan mhm di sosial media ternyata itu bukanlah hal yang benar dan ya sejauh ini kita bersyukur aparat kepolisian kemudian berhasil menangkap, mhm pihak-pihak tersebut. mhm mhm Ya kita harapkan kemudian penyebaran konten-konten negatif yang, eee,
intinya mengajak, masyarakat untuk kemudian melakukan tindakan anarkisme ini bisa lebih diredam lagi dan masyarakat pun kita harapkan bisa lebih memahami dan lebih bijak lagi dalam menerima informasi. Makanya sebelum, di-sharing kita selalu mengingatkan pada pemirsa untuk kemudian, bijaklah dalam melakukan, penyebaran informasi dan selalu saring dulu sebelum di-sharing seperti itu. Mas, ini tadi melihat, yang sempat diungkapkan oleh Mas Bayu juga, ini juga ditulis di Sinpo ID terkait dengan upaya dari pihak kepolisian yang sudah berhasil menangkap pelaku penyebar hoaks, ajakan provokatif, demo besar yang terjadi pada Agustus ini. Kalau melihat langkah yang dilakukan oleh, eee, pihak kepolisian, dari Sinpo ID melihatnya apakah ini, upaya apa yang coba dilakukan oleh pihak kepolisian ini dengan penangkapan ini, Mas? Ya, penangkapan ini, kami sebagai media tentu sangat mengapresiasi ya, karena memang, para kepolisian kemudian berhasil, melakukan penelusuran dan ya namanya proses penangkapan tentu dilakukan berdasarkan kecukupan alat alat bukti untuk kemudian, ada pihak-pihak yang diamankan. Ya kita harapkan penyebaran konten yang, dalam tanda kutip negatif ini bisa kemudian lebih diredam lagi ya. Karena memang sejauh ini kita bisa sampaikan bahwasanya kondisi, di sejumlah kota-kota besar ini kondusif dan, keamanan juga, terjamin. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh, para penyebar konten negatif ini, ya kan. Mereka mengatakan bahwasanya ada demonstrasi yang tidak diliput, ini aneh gitu kan, dan kemudian, demonstrasinya sebesar ini tapi tidak ada yang meliput ya. Padahal kalau kita lihat secara real di beberapa tempat yang disebutkan ya, salah satunya Monas. Monas sendiri saat ini sedang berbenah diri untuk bersiap menuju, Menyambut. perhelatan Agustus ya kan, mau 17-an. Nah terus, ya ketika itu disampaikan tidak diliput oleh media arus utama ya, kami sebagai, media pun juga agak aneh ketika disampaikan seperti itu, sementara di lapangan sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Justru di sana kalau kita lihat sendiri deh langsung saat ini di Monas, ya justru di situ lagi banyak, tenda-tenda didirikan untuk kemudian persiapan menjelang 17 Agustus, terus kemudian ya kami sebagai media juga melihatnya ada undangan yang disebar oleh pihak istana dan itu juga dalam tanda kutip yang lagi seru-serunya adalah war tiket untuk ikut 17 Agustusan. Ini kan hype yang menggembirakan kan. Berarti ya apa yang disampaikan di sosial media justru, agak aneh jika seandainya mengatakan bahwasanya ada demonstrasi besar di titik yang disampaikan itu di wilayah Monas, sementara media arus utama tidak memberitakan. Ini yang tentu jadi sebuah narasi yang sangat-sangat, menyesatkan dan kita harap masyarakat juga bisa lebih bijak lagi untuk melihatnya seperti itu. Mas, ini kan di tengah maraknya isu tersebut terkait dengan, hoaks, akan adanya demonstrasi besar-besaran di Agustus ini publik juga tengah, dihebohkan juga dengan kabar pemasangan pagar tinggi di beberapa, mall di Jakarta dan juga Surabaya yang kemudian ini dari Gubernur Jakarta sendiri kemarin juga sempat memberikan statement bahwasanya Jakarta aman dan akhirnya si, mall yang kemudian memasang, eee, pagar cukup tinggi itu kemudian melepas kembali. Kalau melihat, fenomena ini, Mas? Nah, kalau kami sebagai media ya melihatnya pemasangan pagar ini tidak melulu berkaitan dengan, potensi ancaman keamanan yang memang, dalam kondisinya akan meningkat gitu kan. Kami sebagai media melihatnya itu sebagai hal yang wajar dilakukan oleh seorang yang memiliki properti untuk kemudian mereka memasang pagar. Cuma ketika, ada pemberitaan yang memang menyudutkan bahwasanya saat ini kondisi wilayah, sejumlah kota besar ini sedang genting dan sebagainya, seakan-akan itu dibuat suasananya tidak kondusif, ini yang kemudian disangkut pautkan. Ada cocokologi dan itu mengarah kepada, bahwasanya kondisi di sejumlah kota besar tidak baik-baik saja dan kita beruntungnya, Gubernur DKI Jakarta langsung menyatakan bahwasanya saat ini Jakarta dalam kondisi aman dan ya terus kemudian pagar yang tadinya sudah berdiri pun
dipugar kembali, ya itu hal-hal yang wajar. Tapi hmm. kami sebagai media melihatnya untuk melindungi wilayah properti secara didirikan pagar, itu sebenarnya hal yang wajar ya. Cuma ketika itu dihubung-hubungkan terus kemudian sudah ada statement juga dari gubernur dan pagarnya itu dipugar kembali, ya itu hal wajar saja gitu kan, untuk kemudian tidak perlu kita sebagai media, khususnya Sinpo, tidak ingin menanggapi polemik yang memang menurut kita itu adalah hal yang wajar terjadi, dan memang sejauh ini di sejumlah kota besar tidak kemudian kondisinya menjadi rawan atau tidak kondusif, tapi justru sejauh ini memang tidak seperti yang digambarkan di sosial media, seperti yang disampaikan oleh para penyebar narasi negatif tersebut, seperti itu. Artinya pemasangan pagar sebenarnya menjadi hal yang wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah penambahan narasi-narasi yang kemudian beredar di media sosial yang mengatakan bahwasannya ini merupakan persiapan dengan hal-hal sebagainya. Itu yang justru menambah ricuh di media sosial, Iya, Mas. karena gini, kami pun juga sangat menyesalkan ketika ada upaya untuk pemasangan pagar itu kemudian dikait-kaitkan dengan kondisi kota Jakarta khususnya yang memang tidak kondusif. Sementara kalau kita lihat realnya, secara real, ya Jakarta sejauh ini masih aman-aman saja. Terus kemudian masyarakat masih beraktivitas sebagaimana layaknya. Sabtu Minggu juga masih banyak orang yang berkegiatan di luar ruangan. CFD masih berjalan sebagaimana biasanya. Ini kan tidak kemudian sejalan dengan narasi yang beredar di sosial media, di mana sosial media dikatakan bahwasanya menjelang Agustus ada demonstrasi dan sebagainya. Terus kemudian dikait-kaitkan dengan pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya ada upaya untuk menggiring massa dan sebagainya. Ini yang tentu sangat-sangat menyesatkan, sementara di kondisi realnya, khususnya di Jakarta, ya tidak ada apa-apa dan semua pun bisa beraktivitas dengan aman seperti itu. Ini dari asosiasi buruh sendiri, salah satunya dari KSPI sendiri juga sudah menegaskan Mhm. bahwasannya tidak akan ada Mhm. demo Mhm. besar di Mhm. Agustus maupun September. Mhm. Makna dari pernyataan yang disampaikan oleh asosiasi buruh ini Mhm. terhadap untuk melawan hoax Mhm. tersebut seperti apa, Mas? Ya, ini tentu sangat menenangkan masyarakat ya, karena memang begini, ketika ada narasi yang menyebut bahwasanya demonstrasi kemudian akan terdiri dari berbagai elemen, salah satunya buruh. Nah, pada akhirnya uh, KSPI menyatakan bahwasanya tidak ada upaya untuk melakukan mengumpulkan massa terus kemudian melakukan demonstrasi di bulan Agustus. Ya, ini cukup menenangkan publik karena memang tidak sejalan dengan narasi yang kemudian disampaikan di sosial media yang dalam tanda kutip ini negatif ya. Nah, makanya kita lihat sendiri kawan-kawan buruh juga sejauh ini juga solid, dan mereka juga kalaupun mereka menyampaikan aspirasinya, mereka tentu akan melakukan dengan cara yang damai, dengan cara yang lebih dewasa. Sebagaimana kita tahu, setiap kali May Day, Sinpo juga melakukan peliputan terhadap teman-teman buruh juga, dan itu juga berlangsung dengan hikmat dan gembira. Bagaimana kita tahu sebelumnya ketika May Day bahkan presiden pun juga datang di kalangan buruh, diterima oleh rekan-rekan buruh, dan mereka juga senang dengan acara tersebut, dan itu pun berjalan dengan cukup baik ya. Tidak kemudian ada narasi negatif bahwasanya kemudian ada gunjingan-gunjingan di sana sini, terus kemudian kondisi menjadi chaos dan sebagainya. Bahkan mereka pulang pun dengan damai. Ya, ini karena memang penyampaian aspirasinya juga dilakukan secara dewasa, makanya apa yang disampaikan di sosial media oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut itu tentu tidak sesuai dengan realitanya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat masifnya Mhm. penyebaran hoax di Mhm. media sosial ini juga Mhm. kita tentu yang menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat menerima berita tersebut. Mhm. Ini yang perlu masih Mhm. menjadi Mhm. PR kita semuanya, Mhm. bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Mhm. Kalau dari media sendiri, Mhm. Sinpo sebagai media mainstream Mhm. 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 saat ini Mhm. yang melihat bagaimana berita hoax yang kemudian Mhm. banyak diterima oleh Mhm. masyarakat ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat ya, ketika penyebaran berita hoax ini sampai kepada masyarakat sejauh ini,
kami sebagai media tentu berpandangan bahwasanya masyarakat kita saat ini sudah mulai dewasa. Tidak kemudian reaktif yang melakukan tindakan-tindakan yang yang sangat merugikan orang lain. Terus kemudian ya kita harap masyarakat ini bisa publik bisa dewasa, terus kemudian bisa lebih menyaring lagi informasi yang mereka terima, karena memang sejauh ini bagaimana kita tahu makin berkembang teknologinya, tentu teknik penyampaian informasi hoax-nya jauh lebih masif lagi, jauh lebih bermacam-macam inovasinya. Dan ya kita harap masyarakat bisa lebih dewasa, bisa lebih arif lagi untuk kemudian memilah informasi yang mereka terima dan tidak kemudian menyebarluaskan bila seandainya memang informasi tersebut sangat bisa berpotensi merugikan orang lain. Cukup berhenti di gadget kita masing-masing dan tidak kemudian kita kita sebarkan ulang. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat, sehingga publik pun bisa lebih mawas diri untuk bisa menjaga sekelilingnya seperti itu. Dan itu tadi Mas, terutama di bulan kemerdekaan ini tentu kita berharap bahwasannya kita bisa merayakan dengan gembira. Dan tadi dari pihak kepolisian, dari pihak KSPI sendiri sudah mengkonfirmasi bahwasannya isu-isu, kabar-kabar yang beredar di media sosial terkait dengan akan adanya demo besar yang terjadi pada bulan Agustus hingga September itu semuanya hoax. Dan kita berharap semuanya mudah-mudahan ini tetap kondusif, kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini dengan gembira, dengan aman, dan tentunya dengan benar-benar merdeka. Mas Bayu, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya dengan berita ataupun headline lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo. Di segmen kali ini kita akan membahas isu yang juga menjadi perhatian publik sepanjang minggu ini, yaitu sidang pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang dijadwalkan digelar pada 18 hingga 19 Agustus mendatang. Sidang ini menjadi sorotan karena Febri mengajukan 2 gugatan sekaligus, yaitu kepada Kejaksaan Agung dan ini terkait dengan penetapan tersangka TPPU dan juga kepada Polri terkait dugaan cacat prosedur dalam penanganan perkara. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudy Margono, menjelaskan akuntabilitas dan transparansi oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi diutamakan pada proses penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rumah tahanan KPK pada Jumat malam. Margono menyebut penetapan tersangka dan penahanan Febri telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang telah terkumpul terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri keluar dari gedung utama Kejaksaan Agung pada hari Jumat sekitar pukul 11:30 malam dengan tidak mengenakan rompi ungu. Kejagung memastikan waktu yang telah larut malam menjadi alasan utama mengapa dirinya tidak menggunakan rompi ungu. Menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman
karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Dari Jakarta, Max Munte, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan isu ini yang menjadi headline di Sinpo ID dan juga Sinpo TV, kita akan kembali membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, terkait dengan isu kedua, Mas, mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang mengajukan sidang pra-peradilan, ini dari Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kalau kita melihatnya ini adalah upaya yang wajar dilakukan oleh seseorang yang terlibat masalah hukum. Jadi upaya mengajukan pra-peradilan ini ya memang udah wayahnya untuk kemudian dilakukan oleh seseorang bila seandainya terlibat kasus hukum. Terus kemudian kami pun sebagai media justru melihat ini sebagai headline karena memang banyak publik yang tertarik sama kasus ini, mengingat sosok seorang Febri Adriansyah yang merupakan mantan Jampitsus dan dia juga kemudian dalam prosesnya ternyata ditemukan alat bukti yang cukup mencengangkan, mulai dari uang tunai terus kemudian emas 74 kg yang ini wow sekali kan, yang kemudian pada akhirnya masyarakat sangat-sangat menantikan adanya update. Bila seandainya ada update terkait berita tersebut, ya ini yang kami sebagai media tentu ingin menyampaikan kepada masyarakat, dan animo masyarakat untuk ingin mengetahui update-nya ini cukup tinggi. Ya, pada akhirnya ini yang kemudian kita sajikan gitu. Ini yang juga menjadi sorotan dan juga menjadi headline yang cukup menarik adalah bahwasannya si Febri ini mengajukan sidang pra-peradilan untuk dua kasus sekaligus, yaitu yang pertama ditujukan kepada kejaksaan, yang dimana kita tahu itu merupakan tempat dulunya dia bernaung, kemudian satunya lagi ditujukan kepada Polri. Kalau melihat dua gugatan ini, Mas. Ya, ini kalau kita ini sebuah gugatan yang wajar ya, tapi kalau kita lihat lagi bagaimana gugatan tersebut dilayangkan, ya kami sebagai media pun juga menyampaikan beragam analisis dari praktisi hukum, terus kemudian pengacara, bahkan pihak aparat penegak hukum juga yang memang menanggapi tingginya animo masyarakat untuk ingin mengetahui update kasus tersebut. Sebagaimana kita tahu, ya mungkin ini bisa kita rangkum aja ya. Mungkin sebagaimana kita tahu, ketika seorang Febri Adriansyah terus kemudian ditetapkan sebagai tersangka, terus ramai dibicarakan oleh publik. Belakangan kan perkaranya ini berawal dari kasus suap, terus kemudian ada penerimaan gratifikasi, terus kemudian langsung masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang. Nah, ini yang kemudian justru menjadi sebuah bahan buat seorang Febri untuk kemudian melawan hal-hal tersebut lewat upaya pra-peradilan. Karena upaya pencucian uang bisa langsung diterapkan, sementara proses hukumnya sendiri belum berjalan jauh, gitu kan. Ini yang kemudian menjadi modal bagi seorang Febri untuk mengajukan pra-peradilan untuk di kasus pencucian uangnya. Karena ada keyakinan bahwasanya pencucian uang ini harus kemudian dibuktikan dulu dari kalau seandainya terbukti ada penerimaan suap dan gratifikasi, itu ada upaya untuk mengubah bentuk penerimaan tersebut menjadi wujud yang lain. Nah, sementara harus dibuktikan dulu suapnya beneran terbukti atau enggak. Makanya dia juga menuntut untuk pra-peradilan terkait masalah pencucian uangnya. Terus kemudian terkait masalah prosedur, ya ini hal yang wajar dilakukan oleh seorang tersangka untuk kemudian melawan status tersangkanya, karena memang ada beberapa hal yang menjadi catatan dari pihak Febri sendiri yang menurutnya ini masih janggal, apalagi kondisi penahanannya juga saat ini dititipkan juga, bukan di Kejaksaan Agung tapi justru di KPK. Ya ini yang jadi bahan
materi buat seorang Febri melawan upaya-upaya tersebut lewat pra-peradilan. Ya nanti kita saksikan bagaimana di proses pra-peradilannya, apakah pada akhirnya hakim mengabulkan atau tidak, ya, ini yang tentu menjadi sebuah sorotan publik, dan kami sebagai media tentu akan memantau bagaimana prosesnya nanti. Karena kan kalau pra-peradilan tentu ada jangka waktu yang cukup singkat. Bila seandainya persidangannya itu sudah dimulai, maka ada hampir sekitar 1 minggu, 1 pekan untuk kemudian menyelesaikan bagaimana persidangan tersebut berjalan. Ya nanti kita lihat bagaimana prosesnya per harinya, apakah nanti yang fakta-fakta persidangannya ini yang tentu kami sebagai media akan sampaikan pada publik seperti itu. Artinya ada upaya perlawanan dari pihak Febri kepada pihak baik kejaksaan maupun Polri. Tapi ini yang menarik juga adalah dari pihak kejaksaan maupun Polri ini sama-sama memberikan statement bahwasanya mereka siap untuk juga memberikan perlawanan di sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Febri ini, Mas. Ya, ini memang ya sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya gugatan pra-peradilan ini merupakan hal yang wajar untuk dilakukan oleh seorang tersangka. Dan tentunya sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan proses hukum terhadap seorang tersangka, ya tentu harus siap. Ya kan, bagaimanapun itu kalau ada prosedural yang dikritisi oleh pihak Febri, ya tentu penegak hukum harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Apakah bila memang ada kesalahan prosedural dan sebagainya, ya nanti kita lihat dalam proses persidangan bagaimana hakim akan menilai upaya-upaya yang dilakukan kepolisian maupun Kejaksaan Agung dalam memproses kasus tersebut. Ya tentu kita berharap majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan bisa profesional, terus kemudian masyarakat pun juga tidak kemudian, lagi-lagi kita harap tidak termakan isu hoax yang beredar di sosial media. Sebagaimana kita tahu, sosial media ini moderasinya cukup minim, terus kemudian siapapun bisa berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, nanti kita harap masyarakat bisa lebih memilah lagi informasinya, dan kami sebagai media pun juga tentu akan menyampaikan apa yang real terjadi dalam proses persidangan nantinya. Fakta persidangannya apa saja yang keluar, terus kemudian kutipan-kutipan yang disampaikan dari pihak penggugat maupun yang tergugat, dari aparat kepolisian, Kejaksaan Agung maupun dari pihak Febri Adriansyah, ya ini kita sampaikan kepada masyarakat realnya apa yang terjadi di persidangan seperti itu. Mas, persidangan ataupun kasus yang menimpa Febri Adriansyah ini di lain sisi juga menjadi ajang pembuktian bagaimana profesionalisme dari instansi Kejaksaan Agung, mengingat kita tahu Febri ini dulunya merupakan orang kepercayaan di Kejaksaan Agung yang meskipun memang saat ini untuk sementara dia sudah diberhentikan dari jabatannya. Dengan pemberhentian Febri dari jabatannya, apakah ini juga mempermudah dari penanganan kasus ini, Mas? Kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya ini merupakan sebagai ajang untuk pembuktian profesionalisme dari Kejaksaan Agung, Mas. Ya tentu ini menjadi sebuah bukan hanya sekedar ajang ya, tapi pertaruhan justru, karena memang di situ dipertaruhkan bagaimana kehormatan instansi Kejaksaan Agung untuk kemudian menyampaikan komitmennya yang tinggi untuk memberantas korupsi. Mengingat sejauh ini prosesnya juga sudah berjalan, proses hukumnya, maka mau nggak mau pantang mundur lah ya. Jadi mau nggak mau ini harus tetap maju, terus kemudian beberapa pemberkasan, terus kemudian pengumpulan alat bukti juga tetap harus berjalan. Ini yang tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Ya kita harap mereka bisa tetap profesional untuk kemudian bukan hanya sekedar mengungkap dari kasus Febrinya aja ya, tapi justru kasus Febri ini jadi kotak Pandora untuk kemudian bisa mengungkap peran-peran pihak lain. Ini yang sangat-sangat dinantikan publik, mengingat posisinya yang cukup sentral sebagai seorang Jambitsus, terus kemudian temuan barang bukti yang cukup mencengangkannya.
dengan adanya emas, terus kemudian uang tunai yang nominalnya tentu tidak sedikit, ini yang bisa menjadi pintu buat aparat penegak hukum bisa melihat lebih jauh lagi. Apa saja kasus yang ternyata sejauh ini diakali oleh pihak Jampitsus. Ya kita harapkan ini kemudian bisa mengungkap peran-peran pihak lain yang memang ternyata sejauh ini memang melakukan ya maklar kasus di lingkungan instansi tersebut seperti itu. Tapi sebelum kita terlalu jauh melihat bagaimana kasus ini nanti akan dipersidangkan, tapi kan kita harus melihat ataupun mengikuti jalannya kasus pra-peradilan ini, Mas. Kalau memang pra-peradilan dari si Febri ini nanti kemudian disetujui atau dikabulkan oleh si hakim, artinya memang status tersangka dari si Febri ini kemudian akan gugur, atau akan ada upaya lain dari pihak jaksa maupun Polri untuk melawan balik. Kalau misalkan memang ini, kalau kita berandai-andai pra peradilan yang diajukan oleh si Febri ini kemudian dikabulkan oleh hakim, Mas. Oke. Mungkin untuk melihat ke arah situ kita nggak bisa memprediksi lebih jauh ya, karena memang kalau urusan hukum itu nggak boleh abu-abu, harus hitam atau putih, ya kan. Jadi nantinya kami pun sebagai media akan melihat lebih dalam lagi ketika proses pra-peradilannya, karena memang fenomena yang terjadi dalam ruang sidang inilah yang tentu akan menjadi gambaran bagaimana hasil endingnya nanti, ya kan. Karena ketika dalam proses pra-peradilan yang memang biasanya dipimpin oleh seorang hakim tunggal, ya kan. Ini kita lihat nanti bagaimana prosesnya, apa saja yang digugat oleh seorang Febri terhadap para penegak hukum, kejaksaan maupun polisian, ya kan. Apa saja yang digugat materinya, terus kemudian apa saja jawaban dari aparat penegak hukum. Terus apakah memang ada cacat prosedural ketika proses penangkapan maupun proses penggeledahan dan sebagainya. Terus apakah memang sejauh ini kasus tersebut terbukti benar adanya atau bagaimana? Ini yang tentu menjadi sebuah pembahasan dalam ruang sidang nantinya. Dan kami sebagai media ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya fenomena yang terjadi di sosial media itu memang banyak distorsinya. Dan kami sebagai media tentu akan menyampaikan real apa yang terjadi dalam ruang sidang. Dan kami sebagai media menjaga komitmen tersebut sehingga nantinya yang tersaji di pemberitaan kita sebagai Sinpo Media Group, tentu kita akan menyampaikan fakta-fakta persidangan yang memang muncul, berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang memang itu di luar ruang sidang, tentu juga tetap kita muat sebagai bahan untuk kemudian acuan menanggapi apa yang terjadi dalam proses persidangannya. Ya kan, kita harap semua pihak, terutama aparat penegak hukum, ini bisa berjalan profesional untuk menanggapi bagaimana isu-isu yang beredar di publik. Dan kami pun sebagai media juga berkomitmen untuk profesional menyampaikan fakta yang memang terjadi dalam proses persidangannya, seperti itu. Artinya kita masih bersama-sama akan mengikuti jalannya sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah ini. Mas Bayu, kalau dari catatan Sinpo ID maupun Sinpo TV, selama ini untuk kasus-kasus korupsi yang kemudian si tersangkanya mengajukan pra-peradilan, pernah tidak ada kasus yang kemudian dikabulkan oleh hakim, Mas? Nah, kalau kita lihat belajar dari banyak kasus korupsi yang memang ditangani oleh aparat penegak hukum, ya kalau kita lihat berkaca ke belakang, banyak sih yang dibebasin, ya kan. Contohnya yang paling menarik ketika kasus IKTP, di mana saat itu Setia Novanto ketua DPR, saat itu Setia Novanto menjadi tersangka di kasus tersebut, terus kemudian dikabulkan sehingga status tersangkanya lepas. Meskipun pada akhirnya KPK terus kemudian melakukan upaya hukum ulang, terus kemudian segera menerbitkan sprindik baru, surat perintah penyidikan yang baru, terus terjadilah drama upaya penangkapan dan sebagainya.
Ya, ini adalah sajian hukum yang memang peristiwanya kami pun sebagai media sampaikan kepada publik ya. Dan memang nantinya kita lihat bagaimana di kasus di Febri Adriansyah. Apakah kemudian akan terjadi kejutan dalam ruang sidang, ya kita nggak ada yang tahu. Karena memang ya kasus hukum itu lagi-lagi kami sebagai media akan menyampaikan tidak ada abu-abu, harus hitam atau putih ya kan. Maka harus jelas dalam prosesnya nanti. Fakta persidangan tentu akan kita sajikan kepada masyarakat sebagai gambaran sehingga masyarakat pun bisa lebih tahu update dan apa saja yang terjadi dalam proses persidangan pra-peradilannya seperti itu. Artinya kalau kita melihat ke belakang, pernah ada sejarah bahwasanya untuk kasus korupsi itu pernah tersangka yang kemudian mengajukan pra-peradilan dan kemudian dikabulkan. Iya. Namun masih ada upaya perlawanan balik yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Baik, Mas Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan headline-headline lain di Sinpo ID dan juga Sinpo TV. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo. Di segmen kali ini kita masih akan membahas isu yang juga menjadi perhatian nasional, yakni puncak fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Dan pemirsa, BMKG memperkirakan cuaca panas dan kemarau panjang masih akan berlangsung sehingga pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi mulai dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan, modifikasi cuaca, hingga menjaga ketersediaan pangan nasional. Menindaklanjuti usai lakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengupdate terkait perkembangan musim kemarau dan rencana operasi modifikasi cuaca sebagai antisipasi dampak El Nino di kantor BMKG Jakarta Pusat. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan fenomena El Nino di tahun 2026 ini yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, hingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Oleh karena itu, BMKG bekerjasama dengan stakeholder terkait melakukan operasi modifikasi cuaca di sebagian wilayah Indonesia dengan teknologi meniru alam, dengan melihat kondisi hujan, dengan garam yang lebih banyak untuk hujan lebih lama. Hal tersebut lantaran musim kemarau juga berdampak hingga meningkatkan risiko kekeringan, karhutla, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Yang diprediksi akan terjadi pada puncak bulan Agustus hingga September 2026 dengan 44% wilayah sebagian besar wilayah Indonesia, yakni di Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Aceh, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori 2. Selain itu juga terdapat potensi IOD positif pada September hingga Desember tahun 2026. Yang kedua, hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 zona musim yang mencakup 54,5% luasan daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara 77 zona musim yang mencakup 11,8% luas daratan Indonesia masih mengalami musim hujan, dan 113 zona musim mencakup 33,7% luas daratan Indonesia memiliki satu musim
atau kita sebut besar. El Nino terjadi ketika suhu di permukaan laut di tengah Samudra Pasifik naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celcius dan Indian Ocean Dipole masih berada pada fase positif pada periode September hingga Desember 2026. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau tahun 2026 ini umumnya terjadi pada bulan Agustus sebesar 48,84%, kemudian berlanjut pada September dengan 25,41%. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan headline ketiga kita hari ini, yakni terkait dengan fenomena El Nino yang masih akan terjadi di Indonesia, kita akan kembali membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, terkait dengan headline ketiga ini Mas, terkait fenomena El Nino yang juga menjadi headline di Sinpo ID dan juga Sinpo TV, apa yang kemudian menjadi alasan fenomena El Nino ini kemudian diangkat menjadi headline di Sinpo ID, Mas? Ya, kalau fenomena El Nino ini memang menjadi concern kita semua ya. Ini isu yang terjadi secara global. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang terdampak oleh El Nino, tapi sejumlah negara di banyak belahan dunia pun juga terdampak dengan adanya El Nino ini. Ini yang tentu menjadi sebuah concern kami sebagai media untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat, setidaknya ada upaya dari kita yang bisa kita lakukan sendiri untuk kemudian mencegah kondisi ini jadi jauh lebih buruk lagi, ya kan? Karena memang dengan adanya peningkatan suhu secara global, tentu potensi-potensi seperti terjadinya sebuah kebakaran lahan ini yang bisa meningkat, yang kemudian kita harap masyarakat pun juga bisa saling menjaga untuk bisa menahan atau tidak mencegah, setidaknya mencegah terjadinya kebakaran lahan. Sebagaimana kita tahu beberapa laporan sebelumnya, kami dari media sendiri juga melihat fenomena di sosial media juga banyak yang menyampaikan ada di sejumlah titik di wilayah Tangerang itu ada upaya melakukan pembakaran lahan untuk kemudian sebenarnya sih untuk menghilangkan membabat kebun terus kemudian lahan yang memang dalam tanda kutip itu pembukaan lahan baru untuk wilayah sejumlah perumahan di wilayah Tangerang. Tapi kemudian itu justru meluas dan berimbas kepada masyarakat yang berada di perumahan sekitar lokasi tersebut jadi terdampak. Ini yang kemudian ramai di sosial media, dan itu ada di wilayah Maja, Kabupaten Tangerang. Ya, memang petugas pemadam kebakaran itu di wilayah tersebut bisa langsung segera datang dan melakukan pemadamannya. Tapi setidaknya ada upaya untuk kemudian dari masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal tersebut karena memang itu sangat-sangat merugikan ya. Dan itu ramai menjadi perbincangan di sosial media juga. Terus kemudian kami mencoba menyampaikan dan meminta kepada masyarakat untuk tidak kemudian ikut berpartisipasi dalam melakukan pembakaran lahan ya, karena memang itu bisa merugikan kita semua. Mengingat kondisi saat ini di luar juga cuacanya cukup panas, cukup terik ya. Kita harap masyarakat juga bisa menjaga diri untuk kemudian meminimalisir juga aktivitas yang dilakukan di luar ruangan seperti itu. Mas, fenomena El Nino ini kan bukan hanya melanda Indonesia, tapi juga ini menjadi fenomena global. Kita tahu apa yang terjadi di Eropa, kemudian di Amerika dan lain sebagainya. Ini gelombang panas juga sudah menyapu negara-negara tersebut yang biasanya mereka akan beriklim dingin. Kemudian beberapa waktu ini kemudian dilanda gelombang panas ekstrim. Dan di Indonesia untungnya kita memang tidak mengalami gelombang panas tersebut. Namun juga kita tidak bisa lepas dari dampak dari fenomena El Nino ini, Mas. Selain tadi mencegah bencana, salah satunya kebakaran, yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana upaya kita untuk
meningkatkan ketahanan pangan juga karena mungkin saja dampak dari El Nino ini juga akan mempengaruhi terutama di sektor pertanian, Mas. Kalau kita melihat upaya yang sudah dilakukan baik oleh masyarakat ataupun pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan kita, Mas, di tengah gelombang El Nino ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat sejauh ini berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian bahwasanya cadangan beras kita saat ini sudah mulai meningkat dan bahkan surplus ya. Ini kita harapkan ini bisa kemudian stoknya itu bisa terjaga kualitasnya untuk kemudian nanti bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah yang memang terdampak El Nino paling besar. Karena jika seandainya ada wilayah di Indonesia yang memang terdampak dalam proses terdampak El Nino, tentu ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat perlu dijaga. Dan pemerintah juga sejauh ini juga melakukan upayanya dengan cara modifikasi cuaca, terus kemudian menjaga pasokan pangan, ya khususnya untuk 9 bahan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Ini yang kemudian harus bisa dijaga dan kita harapkan masyarakat pun juga bila seandainya memang ada keluhan yang mana mereka itu tidak mendapatkan akses untuk menerima bahan-bahan bantuan, barang bantuan ini bisa kemudian menyuarakan hal tersebut ya kan. Makanya ini menjadi sebuah perhatian kita bersama agar El Nino ini dampaknya kan akan makin terasa ketika masuk fase bulan Agustus sampai September kan. Tidak kemudian masyarakat pun bisa terdampak lebih jauh lagi dan kita berharap pemerintah bisa melakukan inovasi lain untuk kemudian meningkatkan ketahanan pangan dan ya itu yang sejauh ini yang bisa kita sampaikan sebagai media seperti itu. Mas, terkait dengan upaya modifikasi cuaca ini terutama untuk mencegah kebakaran hutan ataupun karena kebakaran hutan juga beberapa kali sudah terjadi terutama di wilayah Kalimantan. Dengan upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah, apakah ini juga menjadi salah satu upaya yang cukup efektif di tengah gelombang El Nino saat ini, Mas? Ya, kalau kita lihat dari apa yang terjadi secara real di lapangan ya, kemarin kita juga di beberapa kota besar, khususnya di Jakarta sendiri kan juga sudah mulai sempat diguyur hujan ya. Ya, ini menjadi salah satu upaya yang kemudian kita bisa langsung merasakan dampaknya, di mana dengan adanya penurunan cuaca tidak kemudian aktivitas di luar ruangan terasa panas seperti biasanya. Ini jauh bisa jauh lebih adem. Ini yang kita harapkan juga bisa dirasakan oleh sejumlah masyarakat di wilayah Indonesia yang lain, ya kan? Karena mengingat Indonesia wilayahnya ini cukup luas, maka kita harapkan masyarakat pun bisa menyuarakan bila seandainya memang mereka mendapatkan impact yang sangat dirasakan dari El Nino tersebut. Ya, mereka bisa menyampaikan hal itu kepada pemerintah lewat saluran-saluran seperti sosial media dan sebagainya, sehingga nanti ketika itu dinotis terus kemudian bisa dilakukan upaya-upaya yang lebih baik lagi untuk agar mereka juga bisa mendapatkan apa yang kita rasakan seperti yang di kota-kota besar seperti itu. Mas, ini juga fenomena yang terjadi karena dampak El Nino ini adalah surutnya permukaan air sungai ataupun bendungan-bendungan yang kemarin sempat menghebohkan di Banten, bendungan yang kemudian desa yang sebelumnya terendam bendungan tersebut kemudian mulai muncul karena bendungan tersebut sudah mulai surut. Kemudian kalau kita melihat bendungan Katulampa kemarin juga sempat surut, bahkan beberapa sungai juga di Indonesia juga surut, bahkan terlihat dasarnya. Apakah ini juga menjadi salah satu alarm yang cukup serius terkait dengan krisis air bersih di Indonesia, Mas? Ya, ini yang tentu jadi perhatian kita sebagai media ya, di mana pemerintah daerah pun juga harus memetakan wilayah-wilayah mana saja yang memang sangat-sangat terdampak dari fenomena El Nino ini, ya kan? Karena distribusi air bersih tentu menjadi sebuah keharusan yang langsung segera dilakukan.
Sebagaimana kita tahu pengaruh air dalam kehidupan rumah tangga tentu sangat-sangat memberikan sumbangsi yang besar ya. Makanya ketika eh, akses untuk mendapatkan air bersih ini sulit ya, tentu untuk melakukan aktivitas rumah tangga sangat-sangat terganggu. Bahkan hal-hal seperti MCK terus kemudian ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan berumah tangga tentu sangat-sangat kesulitan bila seandainya air itu sulit untuk diakses. Makanya pemerintah daerah perlu kemudian segera memetakan wilayah mana saja yang perlu kemudian mendapatkan distribusi air bersih, dan ini yang kami sebagai media pun tentu akan menyampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana upaya-upaya yang sejauh ini dilakukan dan spot-spot mana saja yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan untuk mendapatkan akses dari air bersih tersebut. Dan kami sebagai media juga tentu tidak menutup masyarakat untuk berkontribusi menyampaikan informasinya kepada kami melalui sosial media kita, ada di Twitter, ada di X, terus kemudian di Instagram, TikTok dan sebagainya. Ini tentu kita maksimalkan untuk menerima informasi juga kepada masyarakat yang nanti bisa kita langsung sampaikan dalam bentuk pemberitaan, sehingga nantinya kita harap pemberitaan tersebut bisa kemudian berdampak sehingga masyarakat pun juga bisa segera mendapatkan akses seperti air bersih. Terus kemudian bila seandainya ada urusan pangan ini bisa kemudian kita suarakan juga seperti itu. Mas, artinya fenomena El Nino ini menjadi permasalahan kita bersama yang kita hadapi bersama-sama. Artinya ada kontribusi juga dari masyarakat. Salah satunya mungkin tidak dengan memperparah kondisi El Nino ini dengan tadi membakar lahan, dengan membersihkan lahan dengan cara membakar dan lain sebagainya. Ini agar tidak memperparah kondisi dari El Nino ini, Mas. Ya karena gini, Mas. Jika seandainya seseorang ingin melakukan pembukaan lahan tapi dengan upaya yang melakukan pembakaran lahan, memang itu sudah sering terjadi lah ya. Karena itu memang hal yang sudah turun-temurun untuk kemudian dilakukan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakarnya. Tapi perlu diketahui bersama bahwasanya apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait pembakaran lahan tersebut ini sangat-sangat merugikan orang banyak. Karena bukan hanya sekedar orang di sekitarnya saja yang kemudian berdampak, tapi juga ini bisa berdampak lebih luas lagi bila seandainya dalam proses pembakaran lahannya ini justru merembet ke wilayah-wilayah permukiman. Terus juga kemudian bisa merembet ke wilayah hutan yang memang bukan jatahnya si pemilik lahan. Ini yang tentu sangat-sangat disayangkan. Makanya kami sebagai media juga menyampaikan kepada masyarakat untuk kemudian tidak melakukan pembakaran lahan, membuka lahan dengan cara membakarnya ini tentu sangat-sangat merugikan banyak orang. Karena memang sejauh ini kita masih terdampak fenomena El Nino, makanya tolong kita bisa sama-sama saling menjaga, dan lagi-lagi kita selalu sampaikan kepada masyarakat bila seandainya memang mereka mendapatkan kesulitan akses, terus kemudian kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan sebagainya, ya bisa disuarakan melalui sosial media atau enggak kami pun sebagai media juga menyediakan layanan-layanan untuk kemudian menerima masukan-masukan dari masyarakat lewat sosial media kita, ada Instagram, terus kemudian pokoknya semua lini sosial media Sinpo Media Group juga kita kerahkan untuk kemudian menerima informasi yang disampaikan oleh masyarakat seperti itu. Selain dampak kebakaran lahan tadi, Mas, sektor apa saja yang mungkin paling terdampak dengan fenomena El Nino ini? Selain tadi sempat kita singgung terkait dengan sektor pangan, meskipun memang sektor pangan dari pihak pemerintah sendiri mengatakan stok pangan kita cukup aman untuk menghadapi fenomena El Nino ini, Mas. Ya, tentu ini banyak melibatkan berdampak ke banyak sektor ya, karena memang selain sektor pangan, tentu ada beberapa sektor-sektor lain yang memang sangat-sangat bersentuhan dengan masyarakat, terus terdampak dengan adanya El Nino tersebut. Katakanlah itu seperti sektor pariwisata yang memang bergantung pada kehidupan di aliran sungai, di pinggir sepanjang aliran sungai. Ini tentu sangat-sangat berdampak ketika sungainya sendiri justru sedang surut. Terus kemudian ada bendungan-bendungan yang dilaporkan
justru sedang surut, tidak ada airnya. Sementara di wilayah tersebut adalah wilayah yang memang ekoturism, yang memang mereka mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, dan ketika itu terdampak El Nino tentu akan menghambat pemasukan mereka dan sebagainya. Terus kemudian selain itu juga ada bisa juga berdampak kepada sektor pendidikan juga, di mana anak-anak sekolah tentu akan kesulitan jika seandainya mereka dalam proses perjalanannya menempuh jarak yang cukup jauh dan itu di kondisi yang panas. Ya, ini yang tentu harus menjadi perhatian bersama. Makanya kami pun sebagai media juga membuka pintu sebesar-besarnya untuk kemudian masyarakat berkontribusi menyampaikan informasinya kepada kita yang nantinya akan kita olah untuk menjadi sebuah bahan pemberitaan yang bisa kita sampaikan kepada publik seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga membahas headline-headline yang dibuat di Sinpo ID maupun di Sinpo TV itu tadi. Ketika headline kita dan yang terakhir ini terkait dengan fenomena El Nino, kita tahu bahwasanya fenomena El Nino ini bukan hanya tentang cuaca panas, tapi ini juga berdampak terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, hingga keselamatan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari kita semua untuk bersama-sama mengantisipasi, menanggulangi agar dampak dari El Nino ini tidak terlalu parah, agar kita bisa mengantisipasinya dan tentunya kita bisa melalui ini bersama-sama. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.